Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Lanjut lagi ya, ini yang terkait akuntansi. Kalau di video sebelumnya saya pernah menjelaskan sedikit tentang uh, persamaan akuntansi. Nah, sekarang kita coba masuk ke salah satu bentuk laporan akuntansi berupa neraca. Nah, ini kebetulan adalah salah satu neraca di uh, pemerintahan ya, salah satu satker di pemerintahan. Nah, ini kita ambil contoh aja salah satu uh, yang ada di pemerintahan kira-kira seperti ini gitu ya. Kurang lebih sama, tapi yang mau saya tekankan di sini adalah uh, saldo normal dari masing-masing akun di neraca ya. Nah, di video sebelumnya saya pernah menjelaskan terkait saldo normal. Saldo normal itu apa sih? Nah, saldo normal itu adalah uh, setiap pertambahan untuk masing-masing akun itu saldo normalnya adalah saldo setiap kali dia bertambah ada di mana gitu. Nah, misalnya ya kayak aset nih. Nah, aset yang seperti sebelumnya saya beritahu atau saya infokan bahwa ada aset lancar dan aset tetap. Ya, sebenarnya ada lagi kalau di perusahaan mungkin macam-macam ya. Cuman ini karena pemerintahan dan agak terbatas juga akun-akunnya ya. Jadi kita ambil aja contoh ya, garis besarnya kurang lebih sih sama ya. Nah, aset lancar ini ada kebetulan hanya ada dua di sini. Yang pertama belanja yang dibayar di muka dan persediaan. Nah, uh, coba teman-teman ingat lagi saldo normal masing-masing posisi di neraca, akun-akun yang ada di neraca ada aset ya, persamaan akuntansi kan, aset sama dengan kewajiban atau liabilitas ya, ditambah ekuitas. Jadi aset itu adalah uh, liabilitas atau kewajiban, total kewajiban ditambah dengan total ekuitas. Nah, coba ya kita uji di sini total asetnya berapa, terus total kewajibannya berapa, terus ekuitasnya ya. Nah, kalau dicek di sini kita coba nilainya ya, nilai ingat ya tadi kita pakai saldo normal ya. Oke, saldo normal aset di mana? Saldo normal aset di debit. Jadi posisi aset ini total aset ya, jumlah aset. Nah, ini kita ambil langsung totalnya aja ya. Total aset ada di debit. Nah, sementara kewajiban ada di kredit. Nah, total kewajiban langsung, ekuitas juga ada di kredit. Total ekuitas, nah, ekuitas total ya. Nah, ini kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan dulu ya. Ini aja biar enak ya. Nah, ini udah totalnya kan. Nah, berarti ini sudah uh, masuk ya persamaan akuntansinya ya. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, selisihnya 0, nah berarti balance antara debit dan kreditnya gitu ya. Jadi intinya persamaan akuntansinya uh, sudah berjalan ya di sini, sudah apa ya, sudah terbukti ya di sini debit untuk aset, kredit untuk kewajiban dan ekuitas. Nah, sekarang kita cek lagi akun-akun di dalamnya ini apa aja. Nah, aset kan terbagi dari aset lancar dan aset tetap. Nah, aset lancar itu
di sini berupa belanja dibayar di muka atau prepaid ya. Kita sebutnya prepaid. Apa sih belanja dibayar di muka? Belanja dibayar di muka ini kurang lebih adalah misalnya kayak kita sewa. Nah, sewa suatu tempat atau kita beli lisensi untuk 1 tahun, misalnya lisensi software atau apapun itu untuk 1 tahun gitu ya. Nah, tapi kita bayarnya di awal tahun biasanya gitu. Atau sewa lah, paling gampang sewa tempat ya, sewa gedung, sewa apa lagi ya, sewa peralatan atau apa yang eh, untuk 1 tahun ke depan dari Januari sampai dengan Desember kita lakukan pembayarannya di awal ya. Nah, di awal. Oke. Nah, ini prepaidnya ini misalnya ya, misal untuk belanja atau untuk bayar lisensi misalnya. Ada transaksi untuk bayar lisensi selama 1 tahun. Nah, nanti itu dicatat sebagai prepaid di sisi debitnya karena ini termasuk harta atau aset ya, ya kan? Karena kita masih punya eh, 1 tahun ke depan untuk apa namanya untuk menikmati manfaat dari lisensi sewa atau apapun itu yang sudah dibayar di awal tadi gitu ya. Nah, ini karena kurang dari 1 tahun makanya dia masuk ke aset lancar. Yang kedua adalah persediaan. Nah, persediaan juga merupakan aset lancar terutama ya karena kurang dari 1 tahun persediaan itu akan dicatat di neraca. Jadi kalau ada persediaan barang ya misalnya sebesar 2 miliar itu, nah berarti persediaannya itu akan masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Bukan berarti akan habis dalam 1 tahun, enggak, tapi biasanya putarannya ini cepat. Biasanya persediaan ini putarannya cepat, makanya diklasifikasikan sebagai aset lancar. Dan itu termasuk yang habis pakai, misalnya persediaan-persediaan habis pakai kalau di pemerintahan. Tapi kalau di perusahaan itu disebutnya inventory. Nah, itu biasanya misalnya pabrik sepatu gitu ya. Nah, ini punya sepatu yang sudah jadi barang jadi. Nah, itu masuk ke persediaan yang siap untuk dijual gitu. Nah, tapi masih dicatat sebagai persediaan gitu ya. Atau eh, selain persediaan barang jadi, biasanya kalau manufaktur ada persediaan barang setengah jadi. Nah, ada juga barang yang masih barang mentah gitu misalnya. Nah, ini juga dicatat sebagai persediaan yang ada di aset lancar. Makanya persediaan itu kalau di manufaktur ada banyak, ada persediaan mentah, persediaan bahan mentah, persediaan eh, barang setengah jadi dan persediaan barang jadi gitu. Tapi ini karena neraca yang saya ambil contoh adalah neraca milik perusahaan, milik organisasi pemerintah ya. Makanya dia cuma ada persediaan dan biasanya kalau di pemerintahan yang ada di Satker ini atau di instansi ini persediaannya berupa macam-macam nih, bisa ATK ya termasuk toner di dalamnya atau belangko-belangko untuk surat gitu ya atau amplop-amplop untuk surat gitu. Memang angkanya banyak sekali ya, ada 2 juta, 2 miliar 300-an juta gitu kan. Nah, ini persediaan yang ada di ya, instansi pemerintah salah satunya gitu. Nah, terus selain itu masuk ke aset tetap ya. Di sini ada tanah, jelas tanah masuk aset tetap karena dia nggak liquid kan. Nah, kalaupun mau nggak habis pakai gitu kan, nggak habis dalam 1 tahun, bahkan bisa ya puluhan tahun lah gitu. Terus ada peralatan mesin, terus ada gedung bangunan, ada jalan irigasi jaringan gitu. Terus ada aset tetap lainnya. Nah, ini macam-macam bentuknya aset tetap lainnya ini bisa bentuknya kayak yang nggak bisa diklasifikasikan masuk ke tanah, peralatan mesin, atau gedung bangunan, atau jalan irigasi jaringan. Nah, itu biasanya masuk ke aset tetap lainnya. Kalau di perusahaan ini di pemerintahan ini biasanya seperti apa ya, kayak buku buku apa
jurnal gitu, buku-buku jurnal gitu yang diperlukan untuk mengambil kebijakan gitu. Nah ini biasanya instansi itu punya apa ya, istilahnya tuh aset tetap lainnya gitu ya, aset yang tidak bisa diklasifikasikan. Nah biasanya ada perpustakaan biasanya bisa masuk ke sini gitu ya. Eh, Terus kalau di sini ada konstruksi dalam pengerjaan, nah ini adalah pekerjaan untuk membentuk suatu aset tetap, tapi dia belum jadi, itu belum jadi, masih dalam tahap konstruksi gitu. Misalnya gedung paling gampang. Nah ada pembangunan gedung yang nilainya misalnya itu baru belum sampai selesai gitu. Nah ini baru nilai perencanaannya aja, baru baru roadmapnya aja gitu. Nah ini udah dicatat tuh sebagai aset. Kenapa baru roadmap aja atau baru dokumen perencanaan? Biasanya kan kalau konstruksi ada gambar awal, terus ada biasanya menggunakan konsultan perencana gitu ya, ada gambar awal. Nah kenapa itu dimasukkan sebagai aset tetap? Karena ini pada akhirnya bentuk akhirnya adalah gedung bangunan gitu. Walaupun yang dicatat ini baru dokumen perencanaannya aja gitu. Tapi kan karena prinsip akuntansi itu mengakumulasi atau menjumlahkan semua eh, pengeluaran pengeluaran yang digunakan atau yang digunakan untuk mendapatkan aset aset tetap gitu. Nah ini perlu dikapitalisasi, perlu diakumulasi. Nah, makanya walaupun baru dokumen perencanaan aja itu udah dicatat dulu sebagai aset, tapi belum bisa dicatat sebagai gedung karena gedungnya belum ada. Nah, makanya dicatat dulu dia sebagai konstruksi dalam pengerjaan gitu. Nah ini biasanya perencanaannya di tahun 2023, nanti pelaksanaannya baru di tahun 2024 gitu. Nah, pelaksanaannya ya. Nah, nanti selain ada konsultan perencana, ada konsultan pelaksana, ada konsultan pengawas, biasanya begitu kalau di konstruksi. Nah, sampai dokumen perencanaan sampai konsultan pengawas ini perlu dikapitalisasi. Kenapa? Karena itu tadi prinsip akuntansi itu semua usaha-usaha atau semua biaya yang muncul untuk memperoleh aset tersebut itu harus dikapitalisasi. Nah, makanya dicatat mulai dari perencana, pelaksana, sampai dengan ke pengawas gitu. Oke. Jadi dapat dulu poinnya di konstruksi dalam pengerjaan itu masuk ke aset tetap. Tapi belum bisa disebut aset tetap karena barangnya belum bisa dipakai. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk akumulasi penyusutan ini yang tadi saya sebut dengan kontra akun ya, dari kontra akun gitu. Kontra akun itu apa? Kontra akun itu kontra akun neraca. Maksudnya di sini kontra akun neraca artinya setiap kendaraan, gedung, terus peralatan mesin lainnya gitu kayak mesin fotokopi misalnya. Nah, ini yang diklasifikasikan sebagai aset tetap, semua yang diklasifikasikan sebagai aset tetap terutama ya kecuali tanah biasanya. Kalau di pemerintahan tanah itu tidak dilakukan penyusutan. Nah, selain tanah, semua aset tetap ya, ingat aset tetap bukan aset lancar, itu disusutkan. Contohnya gimana? Contohnya eh, paling gampang kendaraan. Nah, kendaraan misalnya kita beli 300 juta misal, ya 300 juta. Nah, kita lihat masa manfaatnya berapa. Nah, misalnya masa manfaatnya adalah 10 tahun, ya kan? 10 tahun. Berarti kita lihat di sini, misalnya kita beli kendaraan ya, roda 4 ya, atau mobil lah paling gampang ya. Kita beli mobil, nah, harganya 300 juta, gitu ya. Masa manfaatnya misalnya 10 tahun, 10 tahun, sorry ada gangguan sedikit. Nah, di sini masa manfaat 10 tahun. Nah, sorry mouse saya agak terganggu. Oke. Nah, masa manfaatnya 10 tahun, masa manfaat 10 tahun dan nilai penyusutannya. Nah,
Berarti kalau kita mau cari nilai penyusutannya berapa, kebetulan di pemerintahan tidak ada nilai sisa ya, tidak menggunakan nilai sisa tapi langsung dibagi rata gitu, istilahnya average ya, atau nanti saya cek lagi ya, tapi intinya ini langsung dibagi misalnya gitu. Nah, berarti penyusutan per tahun ya, ini manfaatkan 10 tahun. Berarti nilai penyusutan per tahunnya, penyusutan setiap tahunnya adalah 30 juta gitu. Nah, ini setiap tahun ini nilai penyusutannya disebut dengan beban penyusutan. Oke, nanti diakuilah dia ini sebagai beban penyusutan setiap tahun. Nah, jadi si mobil ini disusutkan, nilainya dianggap atau dianggap susut berkurang sebesar 30 juta per tahun. Nah, misalnya mobil itu sudah dimanfaatkan ya, sisa nilai buku. Jadi gini aja deh, saya bikin nilai aset, nilai perolehan, terus penyusutan per tahun, nilai buku. Oke, nah dapat kayak gini, nilai perolehannya segini, ya kan, 300 juta. Nah, penyusutan per tahun itu 30, ya kan. Nah, ini beli misalnya tahun 2023 di sini berarti kan. Nah, di akhir tahun 2020, misalnya ini beli di Januari ya, misalnya paling gampang. 1 Januari. Nah, nilai buku per tanggal 31 Desember itu berapa? Nah, nilai bukunya adalah ini. Ya. Nah, ini nilai bukunya. Nah, kalau nanti ya kan di awal tahun, ini awal tahun 2024, nah, nilai perolehannya tetap segini, nah nilai bukunya yang segini. Oke, nah nanti nilai bukunya kan nilai perolehan cuma di awal aja, ya kan. Nah, nilai perolehan pada saat si barang ini, si mobil ini diakui gitu, nanti dia masuk ke neraca di bagian peralatan dan mesin itu, jadi bagian dari 354 ini ada nilai 300 juta di dalamnya gitu. Nah, kalau si mobilnya sendiri masuk ke akun peralatan mesin dan adanya di saldo debit, ya kan, ingat aset di debit. Nah, untuk eh, beban penyusutan itu nanti kita masuk ke laba rugi, atau kalau di perusahaan kalau di instansi itu, di instansi pemerintah namanya laporan operasional. Nah, dia sejenis atau serupa dengan laporan laba rugi gitu. Nah, eh, nilai bukunya sudah dapat 230, sekarang masuk di eh, tahun 2024, nilai bukunya kan segini, ya kan. Nah, nilai buku akhir tahun 2023, nah terus eh, akhir tahun 2024 berapa gitu, akhir tahun. Paling gampang aja lah ya, kita buat begitu ya, tanggal X. Oke, nah nilai buku akhir tahunnya kan segini, nah nanti tinggal dikurangi nih, akhir tahun 2024 berapa. Karena ini dia tetap penyusutan per tahunnya, nanti nilainya akan ini sendiri atau tetap itu. Nah,
Jadi akhir tahun 2025 karena dia udah dipakai 1 tahun, ini kan karena dianggapnya tadi 1 Januari, akhir tahunnya berarti segini. Ini bisa jadi perlakuannya bisa jadi berbeda setiap eh, tanggal perolehannya berbeda gitu ya. Jadi kalau beban penyusutannya setiap tahun adalah 30 juta ya. Kalau per semester kan tinggal dibagi dua aja. Ya kan berarti 15 juta per semester gitu. Nah, berarti di akhir tahun saldonya ada di saldo nilai bukunya ada di 210 juta. Nah, nilai penyusutan di akhir tahun 2025, nah inilah dia kontra akun. Ini yang disebut dengan akumulasi. Namanya juga akumulasi ya kan. Nah, akumulasi penyusutan. Namanya juga akumulasi. Nah, akumulasi itu adalah jumlah jumlah eh, si aset ini selama dia mengalami penyusutan. Akumulasi penyusutannya sebesar ini dan nilai bukunya sebesar ini. Nah, tapi di neraca ini peralatan mesinnya tetap dicatat sebesar 300 juta di perolehan awal. Nih, nilai perolehan. Nah, tapi karena ada akumulasi penyusutan sebagai kontra akun, sebenarnya kan dia nilai bukunya sebesar ini. Gitu. Ya kan? Nah, dia di total aset secara umumnya nih, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi dan aset lainnya ini yang disusutkan. eh, Konstruksi dalam pengerjaan ini nggak disusutkan ya kalau di pemerintahan, karena dia belum jadi aset, belum dalam bentuk aset, tapi sudah mulai diakui gitu. Nah, si akumulasi penyusutan ini adalah nilai dari sini, ya kan, yang sudah disusutkan. Jadi nilai nilai aktiva bersihnya berapa? Aktiva bersih yang disusutkan adalah ini dikurang ini gitu. Ya, nilai aktiva bersihnya sebenarnya ini untuk aktiva-aktiva yang disusutkan. Ya, oke. Nah, sudah dapat ya. Terus tanah nggak disusut. Terus konstruksi tadi, konstruksi dalam pengerjaan nggak disusut. Jadi kurang lebih begitu. Nah, makanya dia saldonya minus. Ya, dia tetap di debit tapi minus. Sebenarnya saldo normalnya dia itu di debit tapi saldo minus gitu atau di kredit gitu. Itu kan kalau saldo saldo aset normal di debit, berkurang di mana? Bertambah di debit, berkurang di mana? Di kredit aset. Gitu. Nah, ini saya lupa jelasin. Kewajiban begitu kebalikannya. Saldo normal di kredit, kalau dia bertambah di debit, di kredit sorry, dia berkurang di debit kebalikannya. Saldo normal itu setiap dia bertambah ada di sisi mana? Itu sebenarnya. Ekuitas juga begitu. Setiap dia bertambah di kredit. Tapi kalau ekuitasnya berkurang, nanti pengurangannya di sisi debit gitu ya. Oke. Nah, terus lagi misalnya kita ada satu transaksi ya. Nah, kita tadi masuk ke kontra akun ya, nanti di transaksi belakangan aja. Kita masuk ke filosofi masing-masing dulu. Nah, selain tadi ada aset, ada juga kewajiban. Nah, kewajiban di sini adanya kewajiban jangka pendek. Jangka panjangnya tidak ada ya, kebetulan tidak ada. Nah, kewajiban jangka pendek ini adalah utang yang kewajiban yang perlu dipenuhi sebelum 1 tahun. Jadi jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, kalau tadi ada pendapatan yang diterima di muka, belanja yang diterima di muka, ini ada pendapatan yang diterima di muka. Ini kebalikannya sebenarnya. Nah, kenapa ada pendapatan diterima di muka? Kenapa dia muncul? Nah, misalnya gini, ada satu eh, di kantor instansi pemerintahan atau dimanapun itu biasanya gedungnya itu menyediakan ATM atau ada cabang perbankan gitu, salah satu bank gitu buka cabang di dalam gedung instansi itu. Nah, ini kan ada tarifnya, kan nggak gratis, ada tarifnya. Nah, tarifnya itu masuk ke mana? Ke pendapatan, ke kas negara jelas, ya kan? Nah, tapi ini pendapatan bukan pajak gitu, PNBP, pendapatan negara bukan pajak, PNBP namanya. Nah, biasanya perjanjiannya itu di awal tahun, biasanya ya, tapi ini juga nggak selalu gitu ya, tapi biasanya di awal tahun. Nah, kalau dia di awal tahun, berarti pendapatan yang kita terima secara cash di awal tahun itu hmm, harus diakui pendapatannya secara cash, tapi kita belum bisa mengakui pendapatan secara keseluruhan karena
Ini pendapatan yang diterima untuk 1 tahun tapi dibayar di Januari. Nah, kita masih punya kewajiban untuk makanya ada di kewajiban karena kita masih punya kewajiban untuk menyediakan, memberikan sewa itu kepada si bank tersebut yang sewanya tadi sudah kita terima. Itu makanya dia masuk di kewajiban. Belum sepenuhnya bisa kita akui sebagai pendapatan. Pendapatannya kan belum boleh diakui karena secara akrual. Nah, secara akrual pendapatannya baru kita boleh akui kalau semua kewajiban kita terhadap bank atau penyewa tadi sudah kita penuhi. Nah, sementara ini aja misalnya baru bulan apa? Masih bulan Januari misalnya. Nah, ini kan masih ada 11 bulan ke belakang yang belum kita berikan sewanya gitu. Dia masih bisa menikmati sewa gitu. Nah, itu belum bisa diakui. Itu ya kira-kira ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan ini mungkin bisa di komen di bawah. Ekuitas juga begitu. Nah, ekuitas ini kebetulan adalah uh, transaksi dari karena ini instansi pemerintah ya jelas dari negara, dari APBN yang masuk ke negara. Nah, setiap kali ada belanja atau atau penambahan aset, ini bisa bisa berpengaruh terhadap ekuitas gitu. Memang agak rumit untuk menjelaskan ini, tapi setidaknya kurang lebih sama lah. Ini ada modalnya si pemerintah di instansi itu untuk dilaporkan sebagai ekuitas sebesar 1.164 juta sekian ini. Oke, ya mungkin itu aja dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi ingat tadi masih terkait dengan persamaan akuntansi ya, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, itu dulu, pahami dulu itu. Terus saldo normal aset dia artinya di saldo normal aset ada di debit. Artinya apa? Setiap kali dia bertambah ada di sisi debit. Nah, tapi kalau aset berkurang ada di sisi kredit. Gitu. Nah, kewajiban juga begitu. Saldo normalnya apa? Kredit. Berarti dia bertambah nanti akan ada di kredit. Tapi kalau dia berkurang harus muncul di debit. Itu. Ekuitas juga begitu. Saldo normalnya di kredit, kalau dia bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Ya, mungkin itu dulu. Kalau ada kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.